Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume kedua chapter keempat. Di chapter ini bakal dibahas tentang insiden yang telah terjadi di kota suci Linwurem. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, saat ini Kit dan juga Aurora sudah ada di sebuah pintu yang terkunci dengan rantai yang sangat kuat. Dan menurut Aurora, untuk bisa membuka pintu itu, maka mereka harus memotong rantai itu menggunakan suatu item khusus. Dan tidak lama setelah itu, mereka berdua pun lalu menemukan sebuah pedang yang sedang tertancap di atas batu. Dan Aurora lalu melihat jika di bawah pedang itu ada tulisan. Dan tulisan itu mengatakan jika hanya pedang inilah yang bisa memotong rantai tersebut. Lalu setelah itu, Kit pun langsung mencoba untuk mencabut pedang itu. Tetapi ternyata pedang itu tidak bisa tercabut. Dan Kit bilang kepada Aurora bahwa orang yang bisa mencabut pedang itu hanyalah seorang pahlawan. Sedangkan Aurora yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka jika Kit bisa mengetahui tentang hal itu. Padahal dia sendiri saja tidak bisa mengetahuinya. Dan hal ini membuat Aurora sangat kagum kepada Kit. Tetapi di sini, sebenarnya Kit hanya bersikap sok cool dan juga sok tahu, agar dia terlihat sangat keren. Tetapi tiba-tiba, saat mereka berdua sedang mencari cara untuk menarik pedang itu, datanglah seseorang yang menghadang mereka. Dan ternyata orang itu adalah Nelson dan juga roh pahlawan Oliver. Lalu Nelson bilang kepada Kit dan juga Aurora bahwa dia akan membunuh mereka berdua di tempat ini. Dan setelah itu, Nelson pun langsung memberikan perintah kepada Oliver untuk menyerang Kit dan juga Aurora. Tetapi saat Kit melihat wajah dari Oliver, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata Oliver mirip sekali dengan Alpha. Tetapi sayangnya cara berjalannya dan juga gaya pedangnya sangat berbeda dengan Alpha. Lalu Aurora langsung memberikan sebuah peringatan kepada Kit. Aurora bilang jika Kit saat ini tidak akan bisa melawan Oliver karena Kit tidak bisa menggunakan kemampuan sihir. Sedangkan Oliver, dia hanya sebuah roh dan dia bisa dengan bebas menggunakan kekuatannya. Tetapi Kit yang mendengar hal itu, dia tidak peduli sama sekali. Dan Kit bilang kepada Aurora bahwa dia sudah tahu tentang hal itu. Dan singkatnya, akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Kit melawan Oliver. Tetapi di sini, ternyata Oliver lebih unggul daripada Kit. Bahkan Oliver berhasil menebas Kit dengan sangat telak. Dan itu membuat Kit terluka sangat parah. Dan Kit pun langsung tergeletak di atas tanah. Sedangkan Nelson yang melihat hal itu, dia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Dan dia bilang kepada Aurora bahwa mana mungkin seorang bocah bisa melawan seorang pahlawan. Bahkan saat Nelson melihat Kit masih bernafas, dia pun langsung menyuruh Oliver untuk segera membunuh Kit. Tetapi sebelum Oliver bisa membunuh Kit, Aurora pun langsung menghentikannya. Dan Aurora bilang kepada Nelson bahwa Kit ada di sini adalah karena kebetulan dan tidak ada alasan untuk membunuh Kit. Tetapi Nelson yang mendengar hal itu, dia pun langsung tertawa. Karena dia tidak menyangka bahwa ada seorang penyihir seperti Aurora malah ingin melindungi seorang manusia. Lalu Nelson bilang kepada Aurora, jika Aurora setuju untuk meminjamkan kekuatannya kepadanya, maka dia akan membiarkan Kit tetap hidup. Tetapi sebelum Aurora bisa menjawabnya, tiba-tiba Kit mulai bangkit kembali. Dan dia bilang kepada Aurora bahwa dia sangat kesal jika dirinya sudah dianggap mati. Sedangkan Aurora yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Sedangkan Nelson, dia lalu bilang kepada Kit bahwa itu hanyalah sebuah keberuntungan. Dan Kit
tidak akan bisa mengalahkan Oliver dengan pedang yang sudah patah. Lalu setelah itu, Nelson pun langsung menyuruh Oliver untuk segera melawan Kit. Lalu Oliver dengan cepat langsung menggunakan pedangnya untuk menusuk dada Kit. Tetapi ternyata di sini Kit sengaja terkena serangan itu karena dia ingin menangkap tubuh Oliver dan ingin menggigit lehernya untuk mendapatkan darah pahlawan, agar dia bisa mencabut pedang suci yang sedang tertancap di atas batu, sehingga nantinya dia bisa menghancurkan rantainya dan bisa membuka pintu itu. Sedangkan Nelson yang melihat semua kejadian ini, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan dia lalu bertanya kepada Kit, bagaimana bisa Kit masih bisa berdiri setelah dia terluka begitu parah, dan kenapa dia masih bisa tertawa. Lalu Kit dengan senyuman jahatnya, dia pun lalu bilang kepada Nelson. Kit bilang bahwa di pertarungan ini dia tidaklah serius, karena baginya pertarungan ini sangatlah membosankan, karena Oliver tidak mempunyai jiwa, dan Oliver tidak bisa menjawab apapun yang dia tanyakan, dan hal ini bukanlah pertarungan yang dia inginkan. Nelson yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Dan setelah itu, Kit pun lalu bilang kepada Nelson bahwa alasan kenapa dia tidak mati setelah dia diserang oleh Oliver adalah karena di dunia ini ada satu hal lagi yang paling lucu. Dan hal itu adalah karena manusia itu memiliki tubuh yang sangat tangguh. Bahkan manusia tidak akan mati selama organ vitalnya tidak rusak, walaupun dia terluka. Dan selama serangan Oliver tidak mengenai organ vitalnya, maka dia tidak akan pernah mati. Sehingga saat Oliver menyerangnya, dia pun sengaja tidak menghindar, karena serangan itu tidak akan mengenai organ vitalnya. Nelson yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat panik. Tetapi Nelson lalu bilang kepada Kit bahwa Kit tidak perlu sombong hanya karena dia bisa mengalahkan satu Oliver saja, karena dia juga bisa memanggil banyak roh Oliver dengan jumlah yang banyak. Dan tidak lama setelah itu, pahlawan Oliver pun jumlahnya bertambah banyak, dan jumlahnya saat ini ada 10 orang. Lalu setelah itu, mereka pun langsung menyerang Kit dengan pedang mereka secara bersama-sama. Tetapi sayangnya, Kit tidak bergeming sama sekali, dan malahan Kit langsung menyerang 10 Oliver itu sekali serang saja, dan langsung memusnahkan mereka semua. Dan Kit lalu bilang kepada Aurora bahwa untuk membuka segelnya, maka mereka harus mencabut pedang pahlawan dan menghancurkan rantainya. Tetapi menurutnya, cara ini terlalu sulit. Dan setelah itu, Kit pun langsung tersenyum dengan sangat jahat. Dan dia bilang kepada Aurora bahwa dia telah menemukan cara lain untuk bisa mengeluarkan mereka. Dan caranya ini adalah dia akan menghancurkan semuanya. Lalu setelah itu, dalam sekejap sihir berwarna ungu mulai keluar dari tubuh Kit. Sedangkan Nelson yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat panik. Dan setelah itu, dia pun langsung memerintahkan Oliver yang masih tersisa untuk segera menyerang Kit. Dan Oliver yang mendengar perintah itu, dia pun langsung menusuk dada Kit. Tetapi sayangnya, Kit telah berhasil menyelesaikan rapalan sihirnya. Dan Kit pun dengan cepat langsung melepaskan sihir terkuatnya, yaitu Ultimate Atomic atau Aim Atomic. Dan sihirnya ini dapat menciptakan ledakan yang sangat kuat, bahkan setingkat dengan serangan nuklir. Dan dalam sekejap, tempat itu pun langsung hancur seketika. Bahkan pedang pahlawan, pintu suci, ataupun rantainya, itu semua sudah hancur tanpa tersisa. Bahkan segel yang telah menyegel tangan kiri Diablos, segel itu pun ikut hancur, sehingga segel itu sudah terlepas. Dan setelah Kit sadar dari pingsannya, dia pun akhirnya menyadari jika saat ini dia sudah ada di tengah-tengah hutan. Sedangkan di sebelahnya ada Aurora yang setia menemaninya. Lalu setelah itu, Aurora pun bilang kepada Kit. Aurora bilang bahwa Kit itu adalah orang yang memiliki banyak kejutan. Bahkan dia tidak menyangka jika Kit masih hidup saat jantungnya telah tertusuk. Kit yang mendengar hal itu, dia pun lalu memberitahu Aurora. Kit bilang bahwa saat jantungnya ingin ditusuk, dia sudah merubah posisi jantungnya. Bahkan jika dia mau, dia bisa menghentikan detak jantungnya dalam waktu yang cukup lama. Aurora yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Aurora bilang kepada Kit
bahwa Kid itu memiliki jantung yang sangat unik. Tetapi, ada sesuatu hal yang lebih membuatnya kagum kepada Kid. Dan hal itu adalah karena Kid ternyata memiliki kekuatan yang sangat hebat. Bahkan karena serangan Kid, akhirnya tempat suci Lin Wurem langsung lenyap tanpa tersisa. Dan tidak lama setelah itu, Aurora pun mulai menghilang secara perlahan. Tetapi sebelum dia menghilang, dia pun lalu bilang kepada Kid bahwa jika nantinya Kid bisa menemukan dirinya yang sebenarnya, maka Kid harus bisa membunuhnya. Dan di sini Kid tidak menyadari jika Aurora itu adalah Diablos. Di sisi lainnya, Alpha dan juga Epsilon saat ini sedang melihat keadaan tanah suci Lin Wurem. Lalu Epsilon bilang kepada Alpha bahwa tempat suci telah dimusnahkan, dan apakah mereka bisa mendapatkan kembali pedang suci yang ada di sana. Tetapi Alpha langsung memberitahu Epsilon. Alpha bilang bahwa semuanya telah menghilang akibat serangan kuat dari tuan mereka, yaitu Shadow. Dan Alpha juga bilang kepada Epsilon bahwa tuan mereka, yaitu Tuan Shadow, dia telah memilih cara yang paling sederhana dan paling menentukan, karena dia menyukai hal ini. Dan setelah itu, Epsilon lalu bilang kepada Alpha bahwa dia telah mengumpulkan semua informasi yang mereka butuhkan. Dan informasi itu mengatakan jika sebenarnya penyihir Aurora adalah iblis Diablos yang asli. Alpha yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Dan dia pun akhirnya tahu jika alasan tuannya, yaitu Shadow, telah mengubah rencana mereka adalah karena Shadow sudah tahu tentang hal ini. Dan hal ini membuat Alpha sangat kagum kepada tuannya. Tetapi pada kenyataannya, sebenarnya Shadow tidak tahu apa-apa. Di sisi lainnya, Alexia, Rose dan juga Natsume, mereka bertiga terlempar di tengah hutan. Dan di sana mereka saling mengobrol sambil duduk di depan api unggun. Lalu Alexia bertanya kepada mereka berdua, apakah mereka tidak kesal dengan kejadian saat ini? Karena di insiden kali ini, mereka hanya bisa diam saja dan hanya menjadi seorang penonton. Dan ternyata Rose juga memiliki pemikiran yang sama dengan Alexia. Sedangkan Natsume, dia pun hanya berpura-pura bahwa dia juga memikirkan hal yang sama, karena tugasnya saat ini hanyalah seorang mata-mata. Lalu Alexia bilang kepada mereka berdua bahwa mereka harus membentuk aliansi. Karena jika mereka menyatukan kekuatan, maka mereka akan bisa melakukan suatu hal. Dan dengan kemampuan mereka masing-masing, mereka memiliki koneksi sebagai seorang bangsawan dan juga jaringan informasi yang bagus dari seorang penulis. Dan dengan ini, mereka akan dengan sangat mudah mendapatkan banyak informasi tentang Shadow Garden ataupun sekte Diablos. Dan akhirnya mereka bertiga pun sepakat untuk melakukan kerjasama dan telah membentuk aliansi. Keesokan harinya di kota Medlit yang ada di wilayah kerajaan Vegalta, Gamma saat ini sedang melakukan tugasnya sebagai seorang pengelola bisnis dari perusahaan Mitsugoshi. Dan sebenarnya Gamma mempunyai keinginan untuk bertarung bersama dengan tuannya. Tetapi dia sadar bahwa kemampuan bertarungnya tidak cukup. Dan karena itulah, dia pun akhirnya melakukan tugas yang bisa dia lakukan. Dan salah satunya yaitu untuk menjalankan bisnis Shadow Garden, yaitu perusahaan Mitsugoshi, untuk menunjang keuangan dari kelompok Shadow Garden. Dan saat ini Gamma sedang berencana untuk membuka cabang tokonya di tempat ini, untuk memperluas pengaruh dari Shadow Garden, dan untuk mengumpulkan banyak informasi dari setiap daerah. Dan saat ini Gamma sedang melihat lokasi di mana tokonya akan dibangun. Dan dia dipandu oleh seseorang dari kota Medlit, dan namanya adalah Ruth. Sedangkan Gamma saat ini, dia menggunakan nama samarannya, yaitu Luna. Lalu tidak lama setelah itu, salah satu bawahan dari Gamma bilang kepada Gamma bahwa mereka telah selesai melakukan survei. Dan mereka menemukan bahwa ternyata memang benar tempat ini adalah sumber minyak bumi. Gamma yang mendengar hal itu, dia pun langsung setuju untuk segera membangun cabang di kota ini. Dan tujuan sebenarnya dari Gamma adalah untuk mengambil alih sumber daya minyak bumi yang ada di kota ini. Dan tentu saja pengetahuan minyak bumi dia dapatkan dari pengetahuan milik tuannya, yaitu Shadow. Dan setelah itu, Gamma langsung memberikan perintah kepada semua anak buahnya
untuk segera membeli semua tanah yang ada di Sungai Nile. Dan dengan hal ini, maka mereka akan mendapatkan semua kekayaan di tangan mereka. Di sini akan diceritakan sedikit tentang masa lalu dari Delta dan alasan kenapa dia bisa masuk ke dalam kelompok Shadow Garden. Delta adalah seorang beastman yang berasal dari klan beastman yang sangat besar. Dan ayah Delta adalah kepala klan dari klan tersebut. Dan ayah Delta memiliki anak yang sangat banyak, bahkan jumlahnya lebih dari 100 orang. Dan saat makan, Delta mendapatkan jatah yang sangat sedikit, dan hal itu membuatnya sangat kurus pada saat itu. Dan ketika Delta berusia 3 tahun, Delta pun akhirnya berhenti diberi makan. Dan hal itu membuatnya harus berburu untuk bisa mencari makanan sendiri. Dan dalam perburuan pertamanya, Delta berhasil mendapatkan seekor babi hutan yang ukurannya lebih besar daripada tubuhnya. Dan Delta langsung memakan babi itu dengan sangat lahap. Tetapi saat Delta kembali ke desanya dengan tubuhnya yang sudah dipenuhi dengan noda darah, akhirnya ada sebuah rumor yang mulai menyebar. Dan rumor itu mengatakan bahwa Delta berhasil membunuh babi hutan yang sangat besar. Dan di kalangan para beastmen pada saat itu, seorang anak berusia 3 tahun bisa membunuh babi hutan yang besar. Hal itu adalah hal yang tidak normal. Bahkan pada saat itu, Delta telah menjadi beastman terkuat yang ada di klannya. Bahkan tidak ada satupun orang di klannya yang berhasil mengalahkannya dalam pertarungan. Dan satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya hanyalah ayahnya sendiri. Tetapi saat itu, ayahnya sangat yakin jika dalam beberapa tahun lagi, maka Delta akan menjadi yang terkuat. Bahkan dia sendiri tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Dan semakin Delta tumbuh, dia pun akhirnya tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Tetapi sayangnya pada saat itu, Delta malah terkena kerasukan dan bercak hitam mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu akhirnya, dia pun dibuang oleh keluarganya sendiri. Dan sejak saat itu, Delta pun akhirnya kehilangan tujuan hidupnya dan hanya berburu di hutan tanpa tujuan. Dan semakin berjalannya waktu, penyakit kutukan Delta pun terus menyebar. Dan hal itu membuat Delta menjadi sangat lemah. Bahkan saat itu, dia pun akhirnya pingsan di tengah hutan. Tetapi tiba-tiba, dia pun melihat ada seorang gadis dari ras elf menghampiri dirinya. Dan orang itu ternyata adalah Alpha. Dan Alpha pada saat itu bilang kepadanya jika penyakit kutukannya telah menyebar cukup parah. Dan sangat luar biasa dia bisa bertahan selama ini. Tetapi karena insting berburunya, Delta pun langsung menyerang Alpha. Karena pada saat itu Delta merasakan jika Alpha itu adalah orang yang sangat berbahaya dan juga kuat. Bahkan pada saat itu dia menganggap jika Alpha itu adalah buruan yang sangat berharga. Tetapi Alpha langsung menghentikan Delta. Dan dia bilang kepada Delta bahwa dia hanya ingin menolongnya. Tetapi tiba-tiba dia pun melihat ada seorang laki-laki yang datang ke arahnya. Dan laki-laki itu bilang kepadanya bahwa namanya adalah Shadow. Dan saat Shadow menatap ke arahnya, tiba-tiba saja seluruh tubuhnya terasa berat. Bahkan nalurinya sebagai beastman menjadi sangat ketakutan. Karena dia sangat yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa menang jika dia mencoba untuk melawan Shadow. Dan naluri beastman-nya pada saat itu mengatakan bahwa Shadow itu adalah orang yang lebih kuat daripada ayahnya. Dan hal ini membuat Delta sangat ketakutan. Dan setelah itu, Delta pun langsung duduk di hadapan Shadow. Dan dia terlihat seperti anjingnya sudah jinak. Lalu setelah itu, Shadow pun langsung menyembuhkan kutukan dari Delta. Dan setelah Delta sembuh, Alpha pun langsung mengajak Delta untuk bergabung ke dalam kelompok Shadow Garden. Dan Alpha pun langsung menjelaskan semuanya kepada Delta. Alpha bilang bahwa kelompok Shadow Garden adalah kelompok yang mempunyai tujuan untuk mengalahkan para sekte Diablos. Tetapi sayangnya di sini, Delta tidak terlalu mendengarkannya. Lalu Shadow langsung memberikannya sebuah nama, dan namanya mulai saat itu adalah Delta. Dan Delta yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat bahagia. Dan setelah Delta bergabung dengan Shadow Garden, dia pun akhirnya bertemu dengan 3 seniornya, yaitu Alpha, Beta, dan juga Gamma. Dan pada saat itu Delta sangat tahu jika Alpha itu adalah orang terkuat kedua setelah Shadow. Dan karena itulah, dia pun langsung menantang Alpha untuk bertarung. Karena dia ingin merebut posisi terkuat kedua setelah Shadow.
Karena bagi para beastman, hierarki itu sangat dibutuhkan, dan yang lemah harus menghormati yang kuat. Dan singkatnya, pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Alpha. Dan dengan ini, Delta pun akhirnya berhasil dijinakan oleh Alpha. Dan sampai saat ini, hanya ada 2 orang di Shadow Garden yang bisa memberikan perintah kepada Delta. Dan 2 orang itu adalah Shadow dan juga Alpha. Di pagi harinya, di markas Shadow Garden, Epsilon akhirnya terbangun dari tidurnya. Dan saat dia bangun, dia pun mulai menggunakan Slime Body Suit untuk memperindah bentuk tubuhnya. Karena hari ini, dia ingin bertemu dengan tuannya untuk memberikan laporan. Dan Epsilon bertujuan untuk membuat tuannya terpesona dengan keindahannya. Dan setelah Epsilon selesai bersiap-siap, dia pun langsung keluar dari kamarnya. Dan tidak lama setelah itu, dia pun akhirnya bertemu dengan Beta. Lalu mereka berdua saling menatap dada mereka satu sama lain untuk bersaing. Lalu Epsilon bilang kepada Beta bahwa saat dia bertemu Tuan Shadow di kota suci, tuannya telah menatap dadanya dengan sangat tajam. Beta yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat terguncang. Dan di sini Beta tidak bisa percaya, dan malahan dia bilang kepada Epsilon bahwa hal itu pasti salah paham. Tetapi Epsilon dengan nada mengejek, dia pun bilang kepada Beta bahwa semua itu adalah kebenaran. Bahkan saat itu juga dia sangat terkejut jika tuannya tertarik dengan hal itu. Padahal menurutnya, Beta lebih imut daripada dirinya. Sedangkan Beta yang mendengar hal itu, dia pun langsung pergi sambil menangis. Sedangkan Epsilon, dia langsung tersenyum dengan penuh kemenangan. Dan dia bilang di dalam hatinya bahwa tubuh natural itu harus dihilangkan. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.